ya udahlah ya, lampu dinyalain nyala terus mati lagi. Itu kayak ya udah sih, mungkin lampunya aja yang error atau gimana nggak tahu. Coba deh kita nyalain lagi tuh lampunya. Kita ambil tuh HP-nya, kita cek di dalam HP itu kerekam apa. Kalau emang ada sesuatu yang aneh, harusnya kerekam tuh di kamera. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hacks tentunya. Dan ya seperti yang kalian lihat semua ya, suasananya agak sedikit berbeda karena emang aku sengaja nih buat khusus ya video ini. Aku syutingnya di outdoor, di luar, biar ada sedikit apa ya, suasana seremnya gitu ya, berharapnya sih gitu ya. Walaupun tempat ini bukan tempat yang serem angker gitu, nggak sama sekali sih, tapi ya siapa tahu dapat sesuatu, siapa tahu. Kali ini aku bakal bikin suatu video di mana aku akan menceritakan paranormal experience-ku, pengalaman hororku yang pernah aku alami sekitar 8 tahun yang lalu. Ya, ini pengalaman tahun 2011 kalau nggak 2012. Dimana waktu itu aku masih kuliah. Dan waktu itu juga aku masih sering banget jalan-jalan, liburan, luar kota, nginep di luar kota, dan sebagainya. Nah, cerita ini adalah pengalamanku ketika waktu itu aku liburan ke kota Sragen. Dan saat itu aku nginep di sebuah rumah dinas perkebunan. Perkebunan atau perhutanan, sebenarnya aku agak lupa ya. Tapi yang pasti kalau nggak salah perkebunan. Rumahnya ini sendiri pun tuh ada di tengah-tengah perkebunan kalau nggak salah. Jadi bener-bener di tengah hutan, kayak di tengah hutan gitulah ya. Dan vibe-nya pun kayak di tengah hutan gitu. Nah, rumah ini sendiri itu pun secara visual juga kayak rumah-rumah kuno ala-ala Belanda. Ya kurang lebihnya kayak gini lah gambarannya. Nah, seperti itu, walaupun sebenarnya itu bukan rumah yang aku inepin waktu itu ya. Cuman ya kurang lebih bentuknya seperti itu. Oke, kita mulai ceritanya dari sana. Cerita ini aku bagi menjadi beberapa kejadian aja. Jadi yang aku ceritain cuman kejadian-kejadian yang menurutku aneh aja. Jadi nggak keseluruhan waktu aku di situ tuh ngapain aja, nggak. Cuman beberapa kejadiannya aja, oke? Yang menurutku itu aneh. Singkat cerita, siang hari aku nyampe di rumah tempat kita akan menginap itu. Ya, yang aku bilang tadi rumah dinas yang bentuknya masih Belanda banget gitu. Dan waktu kita nyampe ya udah kita masuk rumah. Kita waktu itu juga ditempatin di satu kamar yang sama. Jadi kamarnya emang gede banget buat tidur 6 orang. Dan karena kita capek, ya udah waktu itu ada yang mandi, ada yang beres-beres, ada yang tiduran-tiduran doang. Ya gitulah pokoknya. Siang hari kita habiskan dengan bersantai-santai aja. Sampai akhirnya terjadilah kejadian pertama. Kejadian pertama ini terjadi waktu sore hari ya, dimana waktu itu aku lagi nongkrong di jendela kamar tempat kita tidur. Jadi layout rumahnya tuh seperti ini. Ini rumah gede gitu ya, rumah gede gitu. Terus pintu depan itu begitu kita masuk pintu depan, belok kiri itu udah langsung kamar tempat kita semua tidur. Kamar tempat kita tidur adalah kamar paling depan dari rumah itu. Oke ya, gambarannya seperti itu. Dan kamar ini gede banget sampai ada 3 kasur gede itu muat semua di dalam situ. Terus kamar ini juga punya 1 kamar mandi. Jadi ya kita semua ngumpulnya di kamar itu, kita semua juga kalau mandi ya di kamar mandi itu. Model rumahnya pun yang jendelanya gede-gede gitu. Jadi jendelanya sampai bawah gitu dan nggak ada tralisnya. Itu kenapa aku bisa nongkrong di jendela itu. Nah lanjut, waktu itu aku duduk-duduk di jendela itu dan kemudian ada temanku nih yang nyamper aku dan kemudian juga ikut duduk-duduk di sana. Jadi 2 jendela, aku duduk di sebelah kanan dan temanku duduk di sebelah kiriku. Ya udah waktu itu akhirnya aku sama temanku ini ngobrol-ngobrol lah. Aku lupa sih apa yang diobrolin. Yang pasti waktu itu aku ngobrol sama temanku ini dan temanku ini sebut aja namanya Dani. Oke. Nah si Dani ini itu awalnya yang ngobrol biasa sama aku, ngobrol. Sampai akhirnya tiba-tiba si Dani ini diem. Jadi aku masih ngomong terus nih waktu aku lagi ngomong gitu kan. Tiba-tiba si Dani ini diem, padahal kita lagi bercandaan waktu itu. Dia diem, terus dia cuman ngelihatin ke arah depan gitu kan. Diem gitu, kayak orang melamun gitu lah ya. Terus aku kan mulai aneh ya, kok aku ngomong nggak ditanggepin nih. Sampai akhirnya ya udah aku lihat ke arah si Dani ini. Si Dani diem aja gitu.
nih ngapain nih orang kan. Terus ya udah, aku tegur lah dia, Dan gitu. Itu masih belum langsung ngerespon gitu enggak, tapi dia masih diem, Dan gitu. Sampai kan gimana pun aku masih ngerasa kayak ini orang kenapa dan aneh gitu kan, agak serem juga sih. Terus aku sentak dikit badannya sampai dia baru sadar. Terus apa kenapa gitu. Terus waktu itu aku juga sempet nanya, dia denger nggak apa yang aku omongin, dia tahu nggak apa yang aku omongin. Ternyata dia nggak tahu apa yang aku omongin selama dia diem itu. Jadi bener-bener dia tuh blank, dia nggak dengerin omonganku sama sekali. Ya udah, waktu itu ya berakhir gitu aja karena emang aku juga nggak mikir apa-apa gitu. Walaupun ini anak kenapa gitu, tapi aku nggak mikir kenapa-napa, nggak mikir kalau ini akan berakhir dengan mistis atau sesuatu yang menyeramkan, itu sama sekali nggak. Jadi ya udah gitu aja. Ya udah, akhirnya kejadian pertama ini selesai dengan keanehan si Dani ini sempat ngeblank di tengah-tengah obrolan. Dan kita masuk ke kejadian yang kedua. Dimana kejadian kedua ini sebenarnya bukan aku sendiri yang ngalamin, tapi ini adalah cerita dari temanku dan aku baru tahu cerita ini setelah kita pulang dari tempat itu. Nah, di sini aku ceritain ke kejadian kedua karena harusnya ini menjadi suatu urutan yang akan menjadi penjelasan untuk ending cerita ini, gitu ya. Jadi kejadian kedua ini itu berhubungan lagi dengan temanku yang bernama Dani ini lagi. Dimana waktu itu sore hari juga. Dan kejadian ini juga setelah kejadian di jendela waktu sama aku itu. Ada dua temanku namanya Dito, sebut aja kayak gitu. Dan Rio, sebut aja kayak gitu. Oke? Itu bukan nama asli semua, tapi ya nama aku buat sendiri aja. Biar siapa tahu kan kalian jadinya... Oke, itu aku takutnya hewan sih. Kalau tiba-tiba ada hewan gitu kan serem juga ya. Oke. Nah, apa sih? Udah lama ya nggak kayak gini ya. Apa sih? Orang ngerti kan mau sakser kok. Petiku hewan kok. Nah, kui. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi sampai mana? Oh ya. Jadi sebut aja temanku ini dua, Dito sama Rio. Mereka ini lagi tiduran di kasur waktu itu. Nah, mereka lagi tiduran aja di kasur sambil ngobrol gitu kan, sambil pegangan HP. Ya pokoknya nyantai lah. Terus temanku yang namanya Dani ini, dia dari jendela tempatku tadi duduk, dia tiduran tuh ke kasur. Dan dia tiduran di tengah-tengah antara Rio dan Dito. Nah, si Dani ini terus kemudian ikut ngobrol lah sama dua orang ini. Mereka ya kayak biasa lah, bercanda-bercanda, gak jelas gitu kan, absurd gitu kan. Terus lagi, tiba-tiba aja si Dani ini diem di tengah-tengah obrolan mereka bertiga. Tapi karena kondisinya di situ ada Rio dan Dito, yang dimana mereka juga ngobrol sendiri, dua orang ini nggak begitu sadar Dani ini tiba-tiba diem. Nah, mereka baru ngerasa ada yang aneh, itu ketika Dani tiba-tiba ketawa, terus ngomong, haha, aku yang kedua, gitu. Jadi nggak tahu konteksnya apa, nggak ada, wah gila sih, aku merinding sih. Ini aku merinding sih, serius. Oke, nggak tahu konteksnya apa nih. Tiba-tiba Dani gitu aja, ketawa, terus ngomong, aku yang kedua, gitu. Dito sama Rio yang waktu itu lagi nggak ngebahas tentang apapun yang bersangkut paut dengan apa yang diomongin Dani, ya bingung kan, nih orang kenapa gitu, kok tiba-tiba kayak gini. Terus ditanyain, Dan, kenapa Dan? Si Dani ini diem aja sambil dia tuh senyum gitu. Jadi dia diem ngeliatin atap gitu kan karena sambil tiduran, terus dia senyum gitu, tapi nggak jawab waktu ditanyain, Dan, kenapa Dan gitu. Sampai akhirnya ada yang nyentak badannya gitu kan, baru dia ngerespon, hah? Oke. Sampai akhirnya ada yang nyentak kayak gitu, baru dia ngerespon gitu. Hah? Kenapa sih? Loh, kamu yang kenapa Dan? Hah? Aku nggak apa-apa kok. Loh, tadi kamu ngomong gini loh Dan. Nah, si Dito tanya gitu sama Dani, tadi kamu ngomong aku yang kedua sambil ketawa itu tuh kamu sadar atau enggak? Maksudnya gitu.
Dan waktu itu Dani jawabnya, "Hah? Enggak, aku nggak ngomong kayak gitu." Dan kemudian ya akhirnya itu jadi suatu perdebatan sendiri antara mereka bertiga, yang dimana Dani yang nggak ngerasa dia ngomong kayak gitu, Dito sama Rio-nya denger hal itu jadi perdebatan yang aku nggak tahu awalnya, sampai akhirnya waktu pulang aku baru diceritain sama si Dito ini. Nah, itu dia kejadian aneh keduanya. Sampai akhirnya terjadilah kejadian ketiga, di mana kejadian ketiga ini terjadi waktu malam hari. Nah, waktu malam hari ini sekitar jam 10-an malam ya, dimana waktu itu emang kita memutuskan untuk tidur lebih awal biar besok paginya itu bisa bangun terus mau jalan-jalan gitu maksudnya. Tapi ternyata jam 10 malam ini kita belum bisa tidur semua. Sebenarnya semuanya udah ada di atas kasur sih. Semuanya udah pada di atas kasur, udah santai-santai semua, lampu udah dimatiin. Tapi ya masih pegang HP sendiri-sendiri gitu. Nah, di tengah keheningan malam itu, asik. Di tengah keheningan malam itu, nggak ada yang ngobrol-ngobrol juga. Tiba-tiba ada yang iseng ngefoto kamar itu. Ya, aku kagetnya waktu itu karena tiba-tiba ada flash aja. Ada flash di kamar itu gitu kan. Ya udah aku kaget, apa nih gitu. Ternyata salah satu temanku ada yang iseng-iseng ngefoto kamar tersebut. Nah, setelah ada flash itu, ya temanku yang namanya Brian, sebut aja kayak gitu, dia langsung ngomong gini, lihat nih gitu. Jadi dia pengen nunjukin hasil foto yang ada di HP-nya setelah dia ngefoto kamar tersebut. Nah, ya udah aku samperin lah Brian ini, karena si Brian ini tidurnya di kasur bawah, aku di kasur atas. Aku sama temanku yang lainnya penasaran kan, ngumpullah ke tempat kasurnya dia, terus kita ngeliat tuh hasil jepretannya si Brian ini. Dan ternyata waktu itu yang aku lihat adalah dia ngefoto ngadepnya ke atas, jadi yang ke foto itu bagian apa namanya ternit ya, bagian atas atap itu, sama tembok dan lampu gantung tengah kamar tersebut. Tapi yang aneh adalah hasil fotonya itu nggak jernih, lebih ke apa ya, agak sedikit abu-abu, kayak ketutup asap gitu, kayak ada kabutnya gitulah ya, katakanlah seperti itu. Fotonya tuh kayak ada kabutnya gitu, warnanya putih, terus banyak banget lingkaran-lingkaran yang mungkin kita kenal dengan sebutan orbs. Nah, karena waktu itu adalah zamannya terkenalnya acara TV, apa sih namanya? Bukan Dunia Lain ya, atau masih Dunia Lain, lupa lah ya. Pokoknya itu masih zamannya itu, dan masih zamannya penampakan tuh ya bentuknya orbs kayak gitu. Jadi ya otomatis temanku Brian ini menganggap bahwa orbs tersebut adalah suatu penampakan gitu. Ya waktu itu pun aku mikirnya juga kayak gitu, karena zaman itu percayanya ya seperti itu. Kalau misalnya kita mau ngelihat penampakan, ya tinggal difoto aja pakai flash, terus nanti kalau misalnya ada lingkaran-lingkaran kayak lingkaran gelembung gitu, itu adalah orbs, energi gitu. Nah, waktu itu hasil fotonya emang bener-bener banyak banget. Lingkaran-lingkaran orbs itu banyak banget sih. Dan jujur aja, itu serem. Waktu itu aku menganggap itu foto serem banget gitu. Jangan-jangan nih kita tidur di suatu rumah tua Belanda yang terlihat cukup tua gitu kan, tapi angker. Jangan-jangan seperti itu, karena kan kita kan tidur di situ ya tanpa tahu sejarah rumah tersebut, tanpa tahu tempat itu dulunya apa. Kita cuma taunya ya udah itu rumahnya udah dirawat sekarang, walaupun bentuknya masih Belanda gitu rumahnya, tapi masih terawat lah gitu. Nah, waktu itu ya udah kita punya pemikiran kita masing-masing, kita ada rasa takut masing-masing, cuman karena kita ini adalah kumpulan orang-orang yang cukup penasaran sebenarnya sama hal-hal seperti itu. Ya udah, akhirnya aku sama si Brian ini inisiatif nih, iseng-iseng aja bikin suatu eksperimen gitu. Gimana kalau misalnya HP itu kita taruh di dalam kamar mandi dengan keadaan record video gitu. Siapa tahu dapat sesuatu gitu kan. Nah, dari keisengan itulah akhirnya terjadi kejadian yang keempat. Nah, untuk kejadian keempat ini ceritanya gini. Waktu itu kan aku sama Brian ini iseng naruh kamera
atau HP lah ya, HP dengan kondisi nge-record video di dalam kamar mandi itu. Karena jujur aja, dari ruangan kamar itu yang paling serem adalah kamar mandinya. Ya gimana ya, rumah tua gitu kan, kamar mandinya tuh kayak ubinnya itu masih ubin-ubin zaman dulu juga, belum diganti. Keramik-keramiknya gitu tuh masih zaman dulu juga. Aku nggak tahu itu masih zamannya Belanda atau enggak ya, tapi yang pasti keramik-keramiknya tuh udah lama. Bahkan pintunya pun udah pintu lama banget yang kayu gitu modelnya. Dan ya udah, aku berdua ini iseng gitu kan. Yang lainnya sih cuman coba cuman gitu doang. Tapi aku sama Brian ini iseng, kita tinggalinlah HP di dalam kamar mandi tersebut. Kita posisikan gimana ya? Kita senderin ke gayung. Jadi kita ambil gayung kan dari bak mandi, kita isi air, kita taruh di bibir bak mandinya, terus HP-nya kita senderin ke situ. Nah, udah nih, kita matiin lampu kamar mandinya, kita tutup kamar mandinya, terus kita ya udah cuman tiduran doang, terus diem, nggak mau bikin suara apapun. Kita berusaha biar video itu clear gitu kan, nggak ada suara dari kita. Kita coba nih, apa nih yang bakal terjadi, kayak gitu. Nah, di tengah keheningan itu, yang dimana kita semua berusaha untuk tidak bersuara sama sekali, ya, tiba-tiba aja kedengeran sesuatu dari dalam kamar mandi. Suaranya tuh kayak apa ya, kayak air yang digayung gitu. Jadi air yang bergerak, itu suaranya kayak gitulah. Nah, awalnya aku ngerasa itu mungkin perasaanku aja. Sampai akhirnya ternyata semuanya sadar, suara apa tuh? Gitu. Karena ya emang nggak ada siapapun di dalam kamar mandi, dan keran kamar mandi pun nggak netes harusnya ya. Karena ya udah, kita sadar sebelumnya kondisi kamar mandi itu seperti apalah gitu. Jadi kita yakin kalau itu bukan suara tetesan dari keran, karena kerannya tuh nggak bocor sama sekali. Nah, kita semua yang sadar sama hal itu langsung kaget kan otomatis. Suara apa tuh? Sambil bisik-bisik gitu. Terus ambil kameranya, ambil gitu. Ya gimana ya, mau ngambil kan udah takut duluan kan. Terutama aku sama Brian nih, yang tadinya sok-sokan berani gitu kan, ya takut lah ya. Karena suara itu tuh jelas dari dalam kamar mandi. Dan kita yakin seharusnya nggak ada sesuatu yang bikin ada suara itu di dalam kamar mandi. Karena ya kerannya aja nggak netes gitu loh. Tapi ya udahlah, akhirnya aku sama Brian ini sambil takut-takut gitu, yaudah ambil yuk gitu. Sekalian kita mau pengen ngecek di dalam video itu ada apa gitu. Ya udah, kita sambil takut-takut gitu kan, deket ke kamar mandi. Terus habis itu aku yang ngebuka pintu kamar mandi itu. Jadi aku buka kamar mandinya. Waktu aku buka tuh nggak ada apa-apa sama sekali, maksudnya nggak ada yang aneh sama sekali. Aku cuman lihat kamera itu ya masih di bibir bak itu, terus masih nge-record juga karena masih ada bintik merahnya di sana kelihatan di layarnya. Tapi aku nggak berani ngambilnya karena gelap banget coy. Kamar itu juga lampunya kan dimatiin, jadi bener-bener full gelap, nggak kelihatan, cuman kelihatan itu di sana. Tapi aku nggak berani ambil. Nah, temanku yang namanya Brian ini, itu kan dia ada di belakangku ya, di belakangku persis lah ya. Dia inisiatif tuh buat nyalain lampu kamar mandinya dulu, biar gampang lah ngambil HP-nya gitu kan. Nah, waktu dia nyalain saklar lampu kamar mandi itu, begitu diteken tuh, tak, ya kan, lampu kamar mandinya nyala tuh, nyala, tek, terus gak lama langsung mati lagi. Jadi bener-bener nyala nih, terus mati gitu. Kita semua kaget dan kita semua langsung takut gitu. Ya walaupun kita nggak tahu sih apa yang terjadi, apakah lampunya putus tiba-tiba atau gimana, nggak tahu sama sekali. Tapi yang pasti nggak tahu kenapa kita semua takut. Terus kita semua langsung lari, ya, langsung ke pojokan. Terus kita semua ngumpul tuh di pojokan gitu, sambil dorong-dorongan gitu kan. Di sisi lain sebenarnya waktu itu lucu banget, tapi di sisi lain juga sebenarnya serem banget. Dimana harusnya nggak kayak gitu. Ya udahlah ya, lampu dinyalain, nyala, terus mati lagi. Itu kayak ya udah sih, mungkin lampunya aja yang error atau gimana, nggak tahu. Coba deh kita nyalain lagi tuh lampunya. Kita ambil tuh HP-nya, kita cek di dalam HP itu kerekam apa. Kalau emang ada sesuatu yang aneh, harusnya kerekam tuh di kamera. Ya udah, aku sama Brian ini lagi nih yang nyamper ke kamar mandi. Kita mau ngecek tuh apakah bener tuh lampunya yang putus atau gimana. Nah, waktu itu kita coba nyalain.
Nah akhirnya ya aku lagi tuh sama Brian yang ke kamar mandi buat nyalain lampunya. Tapi sebelumnya kita nyalain lampu kamar dulu. Kita nyalain lampu kamar dulu biar terang gitu, biar kayak merasa aman dulu gitu kan. Terus kita ke kamar mandi. Saklar kamar mandi masih kondisi on waktu itu. Yang nyamper kan aku sama Brian ya. Dan aku yang mau nyalain lampu kamar mandi itu. Jadi aku lihat saklar kamar mandi itu masih on tuh. Tapi lampu kamar mandinya mati. Nah, aku pengen coba buat aku matiin dulu, terus aku nyalain lagi. Kalau memang tadi adalah sesuatu yang aneh, dalam arti masih ada hubungannya sama mistis ya, harusnya lampu itu nyala. Gitu. Jadi intinya kalau lampu itu nyala, yang tadi itu serem beneran. Tapi kalau lampu itu dinyalain tetap mati, berarti emang putus. Gitulah, kita cari logikanya aja. Akhirnya aku matiin tuh saklarnya, aku matiin. Terus sambil takut-takut aku mau nyalain lagi. Karena takutnya kalau ternyata nyala, berarti tadi itu emang beneran serem. Sambil takut-takut gitu kan. Yuk kita coba, 1, 2, nyalain. Lampu kamar mandi itu ternyata cuy, beneran nyala lagi. Wah gila. Wah gila, merinding aku. Aku kalau inget ya zaman itu, wah gila sih. Itu serem banget. Karena gimana ya? Kalau emang yang tadi itu permasalahan masalah listrik ya, seharusnya ya lampu itu nyala dengan tanpa ada masalah gitu. Tapi ternyata lampu itu nyala terus mati lagi. Habis dimatiin, dinyalain lagi ternyata nyala. Berarti yang tadi itu kenapa? Itu dia pertanyaannya. Yang tadi itu kenapa? Begitu ternyata nyala, aku coba buat matiin lagi tuh saklar. Matiin, terus aku nyalain lagi, ternyata nyala lagi. Sampai 3 kali aku ngecek ternyata nyala lagi. Dan nggak ada masalah sama sekali sama itu lampu. Berarti yang pertama kali tadi waktu kita nyalain lampunya, itu emang beneran sesuatu yang aneh. Maksudnya yang nggak bisa dijelasin. Ini kenapa sebenarnya? Ya udah, waktu itu kita pikirannya kemana-mana. Kita nganggep kalau wah gila sih, ini gangguan nih, ini gangguan hantu nih, pasti nih gitu. Ya udah, kita semua ketakutan ya kan. Aku ambil tuh HP dari kamar mandi, terus kita nongkrong dulu aja deh di depan rumah gitu. Kita nongkrong depan rumah, kita tenangin diri dulu, kita ngopi-ngopi dulu gitu kan, santai-santai dulu gitu. Dan akhirnya terjadilah kejadian yang kelima. Tolong, ada suara ngekek di sebelah kananku, tolong. Dia teriak-teriak, wah, wah gitu sambil meronta-ronta.